Apa ya yang dilihat di bandara itu? Iya, benar. Saya pertama ngeliat kaget, tidak ada ornamen Dayak. Identitas dirinya apa itu bandara? Iya. Ornamen tidak ada, UMKM-nya mana? Seperti sampai dengan sekarang kosong banyak bandara itu. Iya. Untuk apa dipasang foto-foto bupati-bupati? Yang kita jual bukan bupatinya loh. Iya benar Bu. Maaf nih kalau saya bicara. Lely Hendrawati Tundang SSMM. Ya. Selamat datang di podcast Ruang Redaksi Kalteng Pos hari ini. Sehat Bu? Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Nggih, Ibu ini caleg DPR RI Dapil Kalteng nomor urut 3 dari Partai Golkar, Bu ya. Sebelum kita lebih jauh berbicara, Pak Niswar, saya akan perkenalkan diri saya. Mungkin kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, benar Bu. Nah, jadi saya memperkenalkan siapa saya gitu ya. Siap. Saya asli putri daerah. Saya asli Dayak. Ngaju Kalteng. Ibu saya berasal dari Tewah Gunung Mas. Gunung Mas. Nah itu keturunan dari Nyai Balau. Ada tokoh Nyai Balau. Ada tokoh di Kalteng terkenal. Ya terkenal di Gunung Mas ya. Perempuan tangguh gitu. Nah kalau dari bapak saya itu dari Buntuy Pulang Pisau. Nah, dari Buntuy itu nenek saya adalah keturunan Ngabe Sukah. Wah, sama-sama. Keturunan Ngabe Sukah itu ada sandungnya di Pahandut. Jadi cucu daripada bapak saya, cucu daripada Ngabe Sukah, dan saya adalah cicit Ngabe Sukah, keturunan keempat. Keturunan keempat yang sandungnya ada di Pahandut. Kalau ibu saya dari Nyai Balau dan Temanggung Tawa di desa Tewah dan Tubang Habau, Gunung Mas. Intinya asli Dayak gitu. Asli Dayak, tapi dibesarkan di Jakarta. Dibesarkan di Jakarta. Lahir di Banjarmasin dari umur 5 tahun. 5 tahun. Iya, jadi sekolah, kerja, semua berorganisasi dan lain-lain. Banyak sekali di Jakarta kebanyakannya, terutama sesuai juga dengan background saya yang saya memang bidangnya tourism industry. Jadi saya sudah keliling-keliling dunia, 5 benua dan 158 negara. Nah sebelum saya berpolitik, dulu benar-benar bisnis tourism saya. Bisnis pariwisata itu. Ya. Ibu ini besarnya di Jakarta, lalu tiba-tiba ke Kalteng dan mencaleg. Alasannya apa Bu? Mungkin bisa dijabarkan. Mungkin kok besarnya di sana, tiba-tiba caleg di sini. Gitu, Gini, pertama-tama saya diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya semua sudah diberikan. Jalannya sudah benar-benar apa yang saya set. Goal saya dari kecil, saya pingin keliling dunia sudah diberikan, antara lain 5 benua, 158 negara. Saya sekolah juga sudah diberikan secara gratis, kecuali saya universitas ya. Saya dari diploma Atmajaya, saya S1 saya UKI di Jakarta, sastra Inggris. Saya S2 saya manajemen pariwisata lagi. Saya perkuat di situ untuk manajemen pariwisata khususnya ya, tetapi manajemen keseluruhan kita mendapati, tapi konsentrasinya khusus pariwisata di Sahid Jakarta. Dan terakhir saya doktor ilmu komunikasi di Sahid Jakarta juga. Sudah doktor Bu ya? Tinggal disertasi. Disertasi. Karena saya maju, jadi saya hold sebentar. Mudah-mudahan segera selesai setelah ini Bu. Ibu katanya juga berpengalaman di DPR RI. Mungkin pengalaman apa itu Bu? Informasi itu ya. Kalau masalah pekerjaan, saya ada usaha tour and travel namanya LH Tour. Ya itu spesial untuk yang ke umroh haji, wisata rohani ke Yerusalem, Asia, Amerika, Eropa, lain-lain sebagainya. Dan saya punya link untuk agen-agen di luar negeri. Nah, kalau masalah DPR RI itu memang saya dulu tenaga ahli DPR RI. Saya kira-kira 4 tahun setengah. 4 tahun setengah di DPR RI. Salah satu anggota dewan dari pemilihan Kalteng juga. Dulu jujur itu partai saya lain dengan yang sekarang. Nah, ini adalah saya
manuver, saya ingin membantu Kalteng bagaimana caranya supaya saya bisa berkontribusi dengan pengalaman yang ada, sehingga saya memberanikan diri, saya keluar dari partai yang lama ke partai yang baru di Partai Golongan Karya atau Golkar. Sehingga jadilah saya mencaleg seperti sekarang DPR RI. Intinya sudah punya gambaran besar bagaimana akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, karena sudah tahu seluk-beluknya gitu tadi Bu ya. Sudah. Sebelumnya juga saya pernah mencaleg sebelumnya, tapi di partai yang lama. Dan sekarang saya kenapa ingin maju ke DPR RI, karena satu ya, saya melihat banyak sekali yang harus dibenahi untuk Kalteng ini. Apa aja mungkin Bu yang menjadi salah satu konsen utama mungkin? Iya, karena saya tenaga ahli di DPR RI di Komisi 7, itu kan tambang, listrik, dan lain-lain ya, masih beberapa banyak gitu. Tetapi saya melihat infrastruktur penting, yang lebih penting adalah penerangan. Kenapa, dan Bu? Sumber daya manusia, kesehatan. Kenapa Bu untuk itu? Kalau orang tidak ada penerangan, tidak ada PLN, lampu, bagaimana orang itu akan belajar sekolah, membaca, ada PR di rumah, dia tidak bisa dengan gelap-gelap, dengan lampu. Saya sering turun ke hulu, mendengar aspirasi mereka, bahwa ada beberapa desa yang belum terpasang listrik, aliran listrik. Jadi saya merasa prihatin karena saya besar di kota Jakarta, saya melihatnya masih ada ya gitu di Kalteng seperti itu. Jadi ada beberapa juga yang sudah masuk titik-titik PLN masuk, jadi sehingga ada juga penerangan itu ada. Tetapi ada yang belum terjangkau, sehingga listrik itu sangat penting untuk anak-anak masa depan belajar. Tidak adanya belajar, tidak adanya lampu, mereka gelap-gelap mata, rusak, tidak sehat. Tidak adanya juga listrik, tidak bisa menyambung internet. Nah, internet itu sangat penting sekarang, apalagi zaman COVID dulu. Kita sangat-sangat bergantung daripada listrik dan internet. Benar, jadi, Bu. untuk membuka wawasan salah satunya itu saya rasa. Iya benar Bu, masih banyak desa yang masih perlu diperjuangkan untuk kelistrikan dan internet juga Bu. Iya, begitu juga infrastrukturnya. Mungkin selain masalah itu Bu, ketika Ibu kan tadi mungkin sempat berbicara sebelum podcast mulai bahwa Ibu sudah keliling Kalteng bahkan 13 kabupaten satu kota itu. Yang sering masyarakat aspirasikan ke Ibu apa Bu mungkin? Mereka tuh butuh yang namanya kepastian. Kepastian apa sih? Kepastian contohnya banyak mereka yang putus asa. Kadang-kadang caleg ini datang cuma janji-janji. Saya jadi iya, jadi katanya cuma janji. Nah, bagaimana ini katanya? Saya menjelaskan bahwa yang namanya caleg itu ada kabupaten, ada provinsi, ada DPR RI pusat. Saya hadir dari DPR RI pusat. Nah, mungkin mereka ingin aspirasinya didengar. Contoh tadi, tidak adanya aliran listrik, terus tidak ada pekerjaan, anak saya lulus mau kemana? Masalah apa? Dengan adanya pariwisata itu bisa membuka mereka UMKM, bisa membuka mereka untuk bertani, bercocok tanam, tani dan pertanian, karena saya masuk di organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Saya yang ketua umumnya adalah Pak Jenderal Muldoko, yang mana beliau adalah Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sebagai sekretaris provinsi di provinsi di Kalteng, sekretaris untuk HKTI, dan saya pengurus di pusat HKTI di DPP Jakarta sebagai bidang pemasaran dan perdagangan luar negeri. Jadi ada masukan dari kalau di pusat itu ya kita nasional ngurusnya. Jadi ada hasil bumi yang bisa saling menguntungkan. Entah itu rempah kita kirim, atau secara nasional juga kita ada yang kekurangan, bisa saling silang. Benar-benar Bu. Kalau masalah pendidikan Bu,
Pendidikan. Di Kalteng Ibu melihatnya seperti apa, Bu? Pendidikan itu universitas sudah ada, cukup mungkin ya. Terus kualitas dosen juga saya rasa udah mulai ada profesor dan doktor, sudah ada. Tetapi saya melihatnya karena saya dari sudut pandang tourism industry, tidak ada yang namanya sekolah pariwisata di sini. Oh benar, sekolah pariwisata tidak ada satu. Berarti salah satu yang akan diperjuangkan itu juga nanti, Bu, karena pendidikan. Oh ya, pendidikan. Pendidikan penting. Pendidikan dan kesehatan. Jadi pariwisata itu tidak hanya melihat objek saja yang bagus, tetapi di dalamnya ada namanya seni, budaya, restoran, kafe, hotel, penerbangan, airlines, baik darat, laut maupun udara, itu sudah termasuk di dalamnya. Saya ingin supaya identitas Kalteng itu seorang Dayak, itu akan diangkat. Saya akan membantu mengangkatnya di situ sehingga Kalteng itu dikenal dengan budaya kental Dayaknya. Tidak seperti orang mengenal Indonesia apa Bali. Saya pingin Kalteng itu apa Dayaknya harus diangkat dari seni budayanya. Karena Ibu berpengalaman juga di dunia pariwisata itu, Bu ya. Mungkin kalau dilihat dari Kalteng sendiri, Bu, yang kurang apa, Bu, sebenarnya, Bu? Banyak. Untuk pariwisata. Banyak yang harus dibenahin. Banyak yang harus dibenahin. Contoh ya, contoh. Khusus pariwisata dulu mungkin, Bu. Ya, khusus ya. Kalau pariwisata itu saya melihat begitu saya 2013 saya menginjakan kaki saya di Kalteng. Tadinya saya nyantai gitu ya. Udah biasa nyaman gitu di hidup di luar Kalteng dan dibesarkan di Jakarta. Tetapi saya terpanggil rasanya orang tua saya, ibu saya, kok nggak ada nih dari keluarga kita gitu. Kan sayang gitu ya, sayang. Saya harus care gitu dengan Kalteng. Nah, dengan pengalaman yang saya ada, saya melihat menginjakan kaki saya. Dulu itu bandara itu belum seperti sekarang ya. Iya benar. Bandara karena bandara itu adalah wajah utama gitu, Bu ya. Utama, begitu wisatawan masuk nginjek, apa ya yang dilihat di bandara itu? Iya, benar. Saya pertama ngeliat kaget, tidak ada ornamen Dayak. Identitas dirinya apa itu bandara? Iya. Ornamen tidak ada, UMKM-nya mana? Seperti sampai dengan sekarang kosong banyak bandara itu. Iya, benar, Bu. Ruangan-ruangannya banyak yang kosong. Iya. Untuk apa dipasang foto-foto bupati-bupati? Yang kita jual bukan bupatinya loh. Iya benar, Bu. Maaf nih kalau saya bicara. Yang kita jual adalah bagaimana kedaerahan itu. Kedaerahannya, local people, apa yang bisa diambil daripada Kalteng. Saya datang ke Kalteng nih apa sih? Tiap daerah itu mengisi. Kayak seperti taman miniaturnya kecil. Oh, harus ada gambaran situ ya. Gambaran. Di situ mereka melihat, oh berarti saya begitu menginjakan ke Palangkaraya, saya harus ke destinasi Katingan umpama, atau saya harus ke destinasi Kapuas, saya bisa melihat apa dan berapa jauh dari situ. Apa yang saya lihat. Iya, benar. Nanti gerbangnya saya kembali ke Jakarta atau ke Semarang atau ke Surabaya. Nah itu tidak lagi kembali ke Palangkaraya, tetapi ada namanya pintu gerbang bandara. Itu yang sangat dibutuhkan untuk satu pariwisata ya. Jadi pintu gerbang utama pertama harus ada gerbang penerbangan. Saya lihat di Palangkaraya sudah ada, Pangkalan Bun sudah ada, Sampit sudah ada, yang lain belum. Yang destinasi ke Jakarta ya, Surabaya atau Semarang. 3 ini mungkin lebih gampang dipromosikannya. Karena kenapa? Termasuk Kapuas. Kapuas bisa nempel kan sama Banjar. Iya. Karena dekat. Iya. Jadi kita numpang bandara situ. Benar. Itulah kekuatan sesuatu kabupaten atau kota yang bisa diangkat dulu. Karena mereka sudah siap lebih dulu. Nah, kalau saya melihat Kota Palangkaraya ini seperti 2 sisi. Satu kotanya modernisasi, satu kita tidak meninggalkan yang namanya kembali ke alamnya, bahwa ada desa, ada sungai, bantaran sungai Kayan itu tinggal dirapikan, itu bisa dijadikan objek. Iya benar, Bu. Masih banyak yang kalau di agak jauh itu mereka lanting kan, lanting itu antik, jangan dibuang. Oh, justru jangan dibuang. Justru jangan. Melihat diperindah aja gitu. Ya, dirapikan, tidak ada yang kotor-kotor di bantaran sungai itu. Itu lanting tetap.
Jadi kalau malam malah dihidupkan, dikasih lampu-lampu, kasih lampu. Terus di situ ada kafe-kafe seperti yang sekarang kita lihat memang sudah ada, tapi lebih dihidupkan lagi gitu. Jadi dan standby-nya seperti susur sungai kan adanya di Kereng Sabangau Bangkir. Ya, Kereng Bangkirai sama di apa itu Pelabuhan Rambang misalnya. Mungkin kalau di Jembatan Kahayan itu ada lebih bagus. Biasanya ada Bu lewat itu. Ada ya. Maksud saya di situ bisa dijadwalkan. Jadi adakah tidak adakah wisatawan dia tetap standby gitu. Standby. Jadi orang tahu bahwa ada gitu. Mungkin pariwisata yang harus digenjot lagi promosinya apa Bu yang di Kalteng ini Bu? Kan ada Taman Nasional Sabangau, Taman Nasional Tanjung Puting. Kalau lokal ini kan bukit-bukit aja. Nah kalau yang Ibu lihat apa Bu mungkin di sini itu ya ekoturism ya. Ekoturism itu seperti apa Bu mungkin bisa? Kan di sini kebanyakan kan hutan. Cuman sayang hutannya sudah banyak dipakai sawit, sudah dipakai tambang batu bara gitu kan ya. Jadi keindahan alamnya sendiri itu hampir punah. Tapi kalau saya melihat dari Kotim Sampit masuk Pandaran, ujung Pandaran ya. Terus sampai ke Pangkalan Bun itu bisa digarap itu satu jalur. Mereka satu jalur. Mungkin kalau Palangkaraya ini masuk ke Pulang Pisau sampai Kapuas. Itu bisa. Nah, itu dulu 2. Nah, kan infrastruktur juga mereka udah bagus semua ini. Cuma sedikit lubang, tapi bagus. Sudah cukup. Tinggal toilet stopnya. Tempat toilet istirahat gitu ya, orang bersih. Kan wisatawan itu bersih. Tidak hanya kita tahunya wisata tapi nggak bersih tempatnya. Kita kan yang kita galakan sebenarnya ini memang mau luar negeri, tetapi kita lokal dulu. Lokal artinya antar daerah. Umpamanya ada dari Gunung Mas belum pernah namanya ke Pangkalan Bun, orang hutan. Ada dari yang Pangkalan Bun belum pernah merasakan satu daerah umpamanya ke Kapuas, itu kan kota air. Nah, itu dulu antar kabupaten saling menjual, menjual produk, sehingga terisi. Begitu pula namanya hotel. Ada hotel pemerintah punya Pemda, Dandang Tingang ya, itu mati suri. Mati suri itu. Itu kenapa itu gitu? Maksud saya kan bisa kalau itu dimanfaatkan untuk kita dari orang PNS lah gitu ya. Pemda langsung aja dibikin surat instruksi kalau memang itu sudah bagus, memang capable untuk ditinggal, menginap, hotelnya di situ, semua airnya, toiletnya, itu kan bisa diarahkan ke situ semua. Jadi pemasukan daerah. Jangan salah, pemasukan daerah kedua PAD kita adalah pariwisata loh. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu. Tadi kan kita panjang lebar bicara masalah pariwisata. Mungkin ada yang belum paham seberapa penting pengembangan wisata ini ke ekonomi masyarakat, khususnya yang terbawah gitu, mungkin biar masyarakat paham gitu. Sentuhannya banyak. Pariwisata itu kan ada seni. Bisa dibikin sanggar dari kecil, anak-anak kecil. Masyarakat itu banyak lagi gitu kan? Artinya kita mendidik mereka untuk belajar seni budaya. Mereka tari-tarian, bikin sanggar. Budayanya seperti Bali. Bali dikenal karena budayanya. Nah, belajarlah di situ kita bagaimana orang-orang Kalteng ini, Dayak ini berbudaya, bahwa kita dikenal, kita sopan dan santun, bukan berarti yang dilihat orang adalah kasus yang mengerikan. Kalau demo bawa mandau, gitu kan, kasus Sampit dulu, gitu kan. Nah, harus dihilangkan image itu bahwa Dayak ini, orang-orang Kalteng ini ya ramah, orang gitu. Yang ramah dan orang yang pintar gitu, orang yang beradat, gitu. Jadi adat itu harus diangkat. Saya sudah kemukakan juga kepada damang-damang, saya kunjungan ke mereka pemangku adat ya. Jadi bahwa saya akan siap mengangkat itu. Walaupun seandainya nanti kalau saya jadi terpilih, insya Allah ya kalau Tuhan berkenan, bukan bidangnya, saya tetap akan itu. Akan perjuangkan gitu. Perjuangkan, karena itu adalah
hati nurani saya itu kembalilah kepada Kalteng yang sesungguhnya. Jangan ada lagi yang namanya modernisasi sehingga terkikis hilang. Budaya pertahankan itu. Budaya dan adat istiadat, seni adat istiadat. Nah, di situ Kalteng bisa seperti Bali mungkin. Bisa asal SDM-nya dididik. Ya, salah satunya adalah Bajenta Bejurah. Bajenta Bejurah itu kan artinya ramah tamah. Kalau di dalam tourism itu bilangnya kita itu melayani dengan dengan benar-benar hospitality gitu, pelayanan nomor 1. Salah satunya adanya di sekolah itu, Pak. Sekolah. Makanya, di rumah juga kan dididik sama orang tua, dikencengin lagi di sekolahnya pendidikannya. Nah, bahasa Inggris itu mutlak. Karena di tourism itu di penerbangan semua bahasanya Inggris. Masuk ke komputer bahasanya Inggris. Masuk internet HP keluarnya bahasa Inggris. Untung sekarang masih bisa disetting bahasa Indonesia. Nah kan, jadi bahasa Inggris itu melekat kalau namanya dengan pariwisata. Apalagi yang kita bisa create, kita buka, kita hidupkan untuk masyarakat Kalteng, yaitu UMKM. Dari pariwisata tadi Bu ya? Iya. Jadi mereka kalau datang ke suatu destinasi, ke tujuan, apa sih di daerah Gunung Mas yang ada, apa sih di daerah Pulang Pisau yang ada, identitas masing-masing kabupaten tuh beda. Benar. Nah, di situ yang mereka harus jual, dihidupkan. Yang satu dengan kopinya, atau dengan kerupuknya, atau dengan anyamannya, kan banyak. Nah, itu harus. Nah, itu pentingnya sinergi kita bekerja sama dengan pemerintah terkait. Khususnya pusat juga Bu ya? Pusat pasti. Pusat pasti. Makanya saya di DPR RI supaya bisa mendorong ke provinsi. Kalau kita nggak ada keterwakilan di DPR RI di pusat, siapa yang kita mau cari? Nggak ada kan? Seringkali pemerintah daerah minta dukungan, terus di pusat kurang didengar gitu Bu ya? Bukan kurang dengar, lobbynya kurang. Lobbynya kurang, oke. Lebih ke lobby Bu ya? Ya, lebih ke lobby, lebih kurang siapa ya gitu, pas gitu orangnya yang kita temui. Gitu. Kalau sektor swasta nih Bu, untuk dalam pengelolaan pariwisata sendiri seperti apa Bu Ibu melihatnya? Swasta di sini saya belum lihat ya. Ada swasta, saya melihat beberapa hotel sudah ada hotel swasta gitu, bagus-bagus. Nah, bagaimana kita pemerintah juga kan dandang tinggang itu kan punyanya pemerintah, diangkatlah gitu. Nanti akhirnya banyak swasta-swasta yang masuk. Sebenarnya bisa Bu ya hotel dandang bisa tinggal dong. Bisa, sangat bisa itu. Tinggal tergantung maunya seperti apa. Investor mau berbagi-bagi dengan pemerintah atau pemerintah mau berbagi dengan investor. Saya juga karena saya tidak pernah masuk di dalamnya, tidak pernah mendengar maunya seperti apa. Karena kalau kita bukan punya jabatan, punya di bidangnya, kita nggak bisa masuk. Siapa kamu? Mau berbicara ini nggak bakal orang dengar. Kalau kita sudah menduduki satu jabatan, kita bisa involve, masuk di dalamnya gitu. Makanya Ibu mengajukan diri tadi Bu ya? Untuk salah satunya supaya saya bisa membantu seluruh Kalteng. Saya tidak hanya untuk contoh kabupaten kelahiran ibu saya, hanya Gunung Mas saja, tidak mungkin. Saya hanya memperhatikan Pulang Pisau saja, Buntui daerah bapak saya enggak, karena saya dipilih oleh masyarakat Kalteng. Jadi saya harus bekerja untuk Kalteng. Gitu. Tinggal mana yang diprioritaskan dulu, skala prioritas gitu. Ya pastilah kalau orang nggak sehat nggak bisa sekolah. Nah kalau orang sudah sehat nggak ada pendidikannya nggak bisa juga. Itu sangat berkaitan. Kalau Ibu terpilih mungkin Ibu komisi berapa mungkin yang Ibu incar gitu? Mungkin, incar? Mungkin minta di sana gitu. Ya, sebenarnya itu lebih meminta sih enggak ya, tergantung mungkin, mereka ya, gitu ngasihnya kemana. Tapi kalau melihat kebutuhan listrik memang adanya di Komisi 10. Komisi 10. Tapi kalau saya melihat background dengan sekolah saya itu di Komisi 10 Pendidikan dan Pariwisata. Nah itu tinggal nanti bagaimana saya mendapatkannya, ditempatkannya di mana. Itu aja dari saya. Cuma kalau saya melihatnya
kita ini untuk DPR RI cuma 6 kursi. Iya, sedikit sekali sebenarnya. Sedikit, sedangkan luasnya itu 1,5 Pulau Jawa. Daerah pemilihnya juga jauh-jauh. Iya. Mencari masyarakatnya juga sampai ke hulu-hulu. Saya bertemunya apalagi sampai masuk pedalaman gitu ya. Masuk pedalaman hulu sampai Marikoi, Kahayan Hulu sana saya, sampai ke Lamandau, Sukamara, saya masuk semua. Dari ujung sampai ujung. Saya juga sebenarnya nggak merasa kurang adil untuk pembagian kursi itu. Iya, karena saya melihatnya. Dan itu 6-6-nya itu 3 di komisi yang sama. 3 di komisi yang sama. Terus 3-nya mereka di komisi yang lain. Saya berharap ke depan supaya komisi ini terpecah supaya mereka ada pemerataan. Iya, semua apa yang diperlukan Kalteng ada yang memperjuangkan gitu. Jadi nggak ketumpuk di komisi yang sama, 3 orang di situ. Benar. Nah, salah satunya adalah kenapa saya ingin maju. Saya adalah mewakili perempuan. Karena saya ketua Forum Pemberdayaan Perempuan Sekalteng. Iya, saya lihat perempuan itu kurang diangkat ya. Sehingga yang duduk pun tidak ada perempuan, saya lihat. Itu di DPR RI. Jadi perempuan ini sangat penting. Kenapa kita penting? Makanya keterwakilan perempuan di DPR RI itu harus ada. Harus, Bu. Dan itu mewakili suara perempuan. Bagaimana perempuan itu diangkat harkat dan martabatnya. Perempuan itu disetarakan gender. Itu. Perempuan itu bukan hanya minta-minta gaji suami. Perempuan itu bukan hanya ngerumpi dan ngobrol. Perempuan itu harus menjadi perempuan yang cerdas, mandiri, berprestasi. Dari mana itu dapatnya? Dari kita sering memberikan pelatihan-pelatihan bahwa perempuan itu bisa membuka salon, bisa membuat usaha peternakan, macam-macam. Sekarang kan ada UMKM. Semua disediakan dengan pemerintah, tinggal bagaimana pemerintah daerahnya itu menyentuh langsung ke masyarakat. Kadang-kadang masyarakatnya bertanya, bingung, saya harus kemana? Iya, gitu. Benar, Bu. Nomor induk berusaha gampang, sekarang udah online, bisa minta, tinggal mengajukan aja permodalan ke BRI atau bank-bank lain yang memang sudah bekerja sama. Oke, siap. Mungkin sedikit, Bu, sebelum podcast masuk ke akhir itu, bagaimana Ibu melihat pemilu tanggal 14 nanti? Mungkin ada pesan kepada masyarakat terkait pemilihan gitu. Saya selalu menyuarakan bahwa sebagai warga negara yang baik, kita harus datang ke TPS. Kita mempunyai hak untuk menyuarakan suara kita. Kita mempunyai hak untuk memilih siapa wakil-wakil kita yang duduk nanti, yang mewakili kita. Entah itu mewakili di kabupaten kita, entah itu mewakili di kota, entah itu mewakili di provinsi, masing-masing ada daerah pemilihannya. Entah itu pemilihan DPR RI seperti saya, entah itu dari DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ataupun kita harus memberikan suara kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih presiden. Nah, presiden adalah ujung tombak dari suatu negara. Benar. Jadi saya rasa bagi masyarakat Kalteng, datanglah ke TPS tanggal 14 Februari. Jangan sampai kita golput karena suara Anda sangat dibutuhkan. Kalau seperti golongan karya, ada slogannya bahwa suara rakyat adalah suara Golkar. Jadi saya memang benar-benar full, kalau orang bilang gaspol lah, gitu bahasanya. Gaspol. Jadi apa yang kita kerjakan terus, kita tidak hentinya turun, tinggal kita mengerjakan bagian kita. Selebihnya Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan. Apakah kita terpilih apa tidak? Tapi kan kalau tidak ada usaha tidak mungkin seperti jatuh dari langit. Alasan mungkin masyarakat harus memilih Ibu. Terakhir mungkin. Alasannya? Karena saya memang orang yang kompeten dan harus dipilih. Siap, mantap. Karena kompeten itu dari mana kompeten? Tadi saya sudah jelaskan bahwa jangan salah memilih. Pilihlah yang benar-benar bekerja. Nah, karena banyak keluhan masyarakat, anggota dewan yang sekarang ada beberapa, tidak semua,
Yang tidak turun, tidak sampai. Ini ibu sudah sampai di kami, sampai di hulu, sampai di sini, sampai ngobrol gitu ya. Jadi saya tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi saya bilang ke mereka, pilihlah sesuai hati nurani, pilihlah orang yang sudah bekerja untuk Bapak Ibu, itu yang dipertahankan. Nah, kalau tidak ada hasilnya selama 5 tahun, atau bahkan 2 periode, 10 tahun, bahkan 15, 3 periode, ya, Bapak Ibu kembali lagi kepada Bapak Ibu. Karena suara itu menentukan. Jadi kalau mau memilih saya pun belum bisa bilang apa-apa karena saya belum duduk. Iya, benar. Tapi dengan saya membeberkan apa yang saya sudah ceritakan, bahwa visi misi saya ini dan akan kemana, itu sudah jelas. Tinggal masyarakat yang nanti akan menilainya. Iya. Dan sudah langsung terjun juga ke masyarakat untuk sosialisasi. Saya sudah sosialisasi. Mungkin satu kalimat buat closing statement, Bu. Sedikit. Jangan lupa pilih Lely Hendrawati Tundang, nomor urut 3, Partai Golongan Karya, DPR RI. Ya, siap. Terima.